Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep routing dynamic OSPF. Jadi teman-teman, OSPF itu kan adalah jenis routing yang sifatnya open standard, teman-teman ya. Open standard. Nah, jadi OSPF ini bisa berlaku di router di vendor manapun, baik Cisco, MikroTik, dan sejenisnya. Nah, untuk tipe routing dynamic OSPF ini dia menggunakan menggunakan network ya untuk untuk mempromosikan networknya. Jadi komennya seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama network, terus networknya apa? Dia kan misalkan 10 10 10 0 nih. Nah, lalu setelah ini kita menggunakan yang namanya wildcard mask. Jadi wildcard mask itu kan dia itu kebalikannya dari subnet mask ya. Dan cara ngitungnya itu kalau wildcard mask itu kayak gini. Jadi 255 255 255 255 dikurangi subnet masknya berapa, misalkan 124 itu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini berarti wildcard masknya adalah 000.255. Ini adalah untuk prefix 124. Oke, di sini jadi untuk 000.255 ini adalah wildcard dari prefix 124. Nah, sekarang kita bahas di sini teman-teman. Kita lanjut tadi, inilah kita masukin prefixnya 000. Kita masukkan wildcardnya, lalu setelah itu kita tambahkan namanya area. Areanya itu bisa secara default itu adalah area 0. Nah, jadi kita juga akan mempelajari yang namanya multiple area. Jadi ada area 0 dan area 1. Nanti itu kita akan mempelajari di bagian akhir. Oke, sekarang ini untuk comment OSPF yang standarnya. Nah, jadi kita langsung konfigurasi saja di sini. Untuk router 1 dan router 2 ini sama ya, hanya berbeda konfigurasi. Oke, langsung saja saya konfigurasi di sini. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi IP address dulu ya, di FA00. 00 kita no-shot dulu, kita tambah IP address-nya dia 192.168.1.1/20. Menggunakan subnet mask ya kalau di Cisco. Oke, kalau sudah kita masuk ke SE2/0. Jadi INT. Nah, kita no shot, lalu kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.1, slash-nya sama 124. Kita copy saja sih supaya cepat. Oke, kalau sudah, sekarang kita konfigurasi PC satunya dulu teman-teman. Nah, kita started saja di sini untuk IP-nya 181.2. Oke, sudah. Coba kita ping di sini, apakah bisa ping ke gateway? Tuh, sudah replay teman-teman, sudah bisa ke ping ke router. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Oke, di sini kita ubah dulu hostname itu supaya nggak bingung. Kita masuk ke INT DS serial 2/0. Oke, no shot, lalu kita tambahkan IP address 10.10.10.255.255.255.0. Kita masuk ke bawah teman-teman, ke INTFA00. Oke, kita copy dulu 192.168.2.1 ya. Saat biasanya 2020. No shot. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kita konfigurasi di PC-nya teman-teman.
2.2. Oke, sekarang coba kita ping ke router 2 ya. 2.1, sorry, 2.1. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sekarang langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan PC1 dan PC2. Nah, kita akan menggunakan routing Dynamic OSPF untuk kominya seperti ini. Kita akan promosikan di router 1, networknya ada 2, yaitu 10.10.10/24 dan 192.168.1.0/24. Jadi caranya cukup mudah. Kita masuk ke router OSPF, bisa ditanda tanya kalau ini. Nah, ini adalah proses ID. Proses ID-nya itu dia kalau di JRP itu kan menggunakan autonomous ya. Autonomous number dan autonomous number itu harus sama di masing-masing routernya. Nah, kalau proses ID itu dia berbeda juga tidak apa-apa. Dia 1 sampai 65535. Bebas. Misalkan saya memakai 1, lalu di sini kita bisa konfigurasi area, auto cost, dan seterusnya. Nah, yang kita ambil adalah network. Kita akan mempromosikan network kita, lalu area. Ya, kita network dulu. Network di router 1 adalah 10.10.10.0. Lalu tanda tanya di sini kita diminta wildcard-nya nih. Nah, wildcard-nya berarti kita masukin /24.255. Setelah itu kita masukkan area setnya, area 0. Area 0 itu area default ya. Jadi area itu wajib sama teman-teman di semua router. Oke, wajib sama ya areanya. Nah, sekarang tinggal satu network lagi yang kita promosikan, yaitu 192.168.1.0 sama 000.255 area 0. Oke, kalau sudah selesai, kita ke router 2 di sini. Router OSPF 2 network di sini 10.10.10.0 255 area 0. Lalu 192.168.2.0 5 area 0. Oke, selesai. Di sini sudah selesai. Nah, di sini akan ada peringatan ya di sini, loading to full, berarti loading down, dan seharusnya kita sudah ada IP root yang ke router 1. Misal IP root, nah di sini akan ada label O, yaitu kalau kita lihat O itu adalah OSPF 192.168.1.0 via 10.10.10.1. Nah, kalau misalkan kita ping ke 192.168.1.1, dia 100%. Berarti dari PC2 ke PC1 sudah bisa berkomunikasi. 1.2. Oke, sudah bisa replay teman-teman. Dan itu saja sih. Sebenarnya topologinya juga sama teman-teman, hanya konsepnya saja yang berbeda, dan sebenarnya konsep juga sama sih karena ini masih routing dynamic, cuman komennya aja sih yang berbeda. Oke, yang perlu diingat itu kalau routing AJRP itu dia autonomous numbernya harus sama. Kalau di OSPF itu ada wildcard sama ada areanya juga. Area harus sama ya. Nah, kalau wildcard itu menyesuaikan dari prefixnya ya teman-teman. Misalkan 130 berarti kan 255 dikurangi 252 berarti kan wildcardnya 0003. Oke, kita lanjut di sini. Kita tambah topologi baru. Bentar. Oke. Tambah topologi baru ya di sini ya. Nah, di sini sekarang kita konfigurasi untuk networknya. Oke, ini 10, ini 20 ya. Nah, untuk ininya 3 aja deh, menyesuaikan aja. Oke, routernya adalah router 3, PC 3 sip.
Sekarang kita konfigurasi dulu di router 2-nya, SE3/0. Wait, INT SE3/0. No share. Kita tambah IP address-nya 20.20.21. Wildcard-nya 124. Area sorry, saya salah ini. Ini harusnya konfigurasi IP address ya, menggunakan subnet mask. Selesai. Nah, nanti untuk network 20.20.0 kita tambahkan lagi ya di router OSPF-nya. Sekarang kita konfigurasikan di router 3 di sini. Router 3. Setelah itu INT SE berapa? 210 apa? Ya, INT SE 210, no share 22, 25. Coba kita duping ya. Kita ping ke 21, oke sudah bisa. Sekarang ke FA00. Kita ke bawah teman-teman. 192.168.3.1/24. Oke. Kita konfigurasi PC-nya di sini. 108.3.2. Coba kita ping command prompt 8.3.1. Oke, sudah replay ya. Sekarang kita konfigurasikan router OSPF di router 2 dan router 3. Kenapa nggak di router 3? Karena di router 2 sudah ditambahkan IP baru, teman-teman. IP network baru. Jadi di router 2 itu networknya ada 3, yaitu 10.10.0 dari jalur SE2/0, 20.20.0 dari jalur SE3/0, dan 192.168.2.0 dari jalur FA00. Sekarang kita tambahkan lagi di sini. Router OSPF berapa itu? Enaknya kita samain aja teman-teman. 2 ya di sini ya. Networknya 20.20.20 0255 area 0. Oke. Sudah kita tambahkan juga di sini router OSPF 3, networknya 20.20.20 124 area 0. Akan ada peringatan di sini sebentar lagi. Nah, ini ada peringatan dari loading jadi full, berarti sudah connect. Lalu kita tambahkan 3.0 255 area 0. Oke. Usau IP root harus sudah ada ya. Nah, dia sudah bisa connect 2021 ke lokalnya router 2 dan router 1. Berarti kalau kita ping ke router 1 dia sudah bisa. Oke, sudah 100%, berarti sudah bisa. Sekarang coba kita ke PC 3. Kita langsung saja komunikasi dengan 1.1.1. Oke, sudah berhasil ya ke routernya. Kita akan ke host. Oke, sudah berhasil. Oke, teman-teman, sudah replay untuk konfigurasi SPF. Cek. Kita lanjut ya di sini, tambahin lagi satu router, tapi kali ini saya akan menambahkan ini juga nih teman-teman. Tambah satu host, kita tambah ini juga nih. VLAN ya. Kita tambah VLAN sama sih. Dua VLAN aja cukup. Oke, cukup di sini. Saya tandahkan dulu supaya teman-teman nggak bingung.
Oke, selesai. Ini katakanlah VLAN VLAN 100, ini ya 192.168.100.1 lah ya, 124. Lalu katakanlah ini VLAN, ambil VLAN 200. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi di router 3 di sini. INT SE310 no shot. Kita tambahkan IP address. Oh ya, saya belum kasih NOP ya di sini. Ini 30.30.0 aja. 124. Setelah itu untuk di sininya 4/0. Oke. Nah, untuk di sub interface ya teman-teman, kita tambah untuk VLAN 10 berarti kan FA10.100, dia IP-nya 192.168.100.1 dan titik 200 ya, IP-nya 201. Nah, ini untuk sub interface-nya. Langsung saja konfigurasi di router 3 di sini. INT SE3/0 01 dulu, lalu kita IP address kita tambah 31.124. Oke, setelah itu kita masuk ke router 4 di sini, TR4. Kita ubah hostname-nya INT SE210. Benar nggak? Masyad. Setelah itu kita tambah IP address-nya 30.30.30.2/124 ya. Oke, coba kita ping ke 30.30.31, sudah berhasil. Sekarang kita ke FA00. Kita tambah IP address-nya 192.168.3 berapa, 4 ya, 4.0, sorry 41. Sekarang kita konfigurasi ini di PC-nya. Oh sorry, kita konfigurasi IP address di sini 192.168.4.2, gateway-nya 4.1. Lalu setelah itu kita ping ke 4.1, sudah replay. Dan sekarang terakhir kita konfigurasi sub interface. Nah, sub interface-nya di sini di FA1/0. Pertama kita masuk ke FA1/0, kita aktifkan dulu. Setelah itu kita buat sub interface X100 encapsulation.1q100. Kita tambah IP address 192.100.1/124 ya. Oke, kita tambahkan juga 200. Oke, kalau sudah kita buat VLAN-nya di sini, VLAN 100 dan VLAN 200. Di sini bikin VLAN 100, name-nya VLAN 100, lalu kita bikin VLAN 200. Ini juga sama, VLAN 200. Oke. Kalau sudah kita masukkan portnya teman-teman. FA2 sampai 3 masukin VLAN 200. A2 sampai 3 switch mode akses, switch akses VLAN 200. Terus FA4 sampai 5 masuk ke VLAN 100. 4 sampai 5
masuk ke VLAN 100, selesai. INT FA01, dia FA01 nya di terang ya, mode terang, switch terang, load VLAN 100 sampai 200. Selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal tambahkan, saya ingin bikin DHCP ya, supaya nggak usah konfigurasi manual lagi. Jadi kita tambahkan API DHCP pool VLAN 100. Di sini kita tambahkan datanya 100.0, kita tambahkan subnet masknya, tambahkan gateway-nya. Oke, kita tambahkan juga buat VLAN 200. Setelah itu kita bikin excluded address ya. Excluded address itu fungsinya supaya IP gateway ini khusus IP gateway supaya tidak dibagikan ke klien, teman-teman. Nah, ini adalah IP gateway yang ada di router. Ini tidak boleh dibagikan ke klien. Jadi kalau misalkan kita request nih metode DHCP, ini akan berhasil, teman-teman. Nah, selesai ya. Nah, segampang itu, kita nggak usah konfigurasi capek-capek. Oke, nanti tinggal kita setup ininya, router OSPF-nya. Coba kita ping ya dari sini. Ping langsung saja ke 200.2. Awalnya timeout, kesannya berhasil sih harusnya. Oke, berhasil ya. Kenapa timeout dulu lalu kesannya berhasil? Karena ARP-nya dia belum kenal, teman-teman. Oke, ini udah berhasil semua, tinggal kita konfigurasi di sini. Untuk router OSPF 3-nya kita tambahkan network 30.30.30.0, area 0. Setelah itu kita tambahkan di router 4 di sini, router OSPF 4, network 30.30.30.0, 5 area 0. Kita tambahkan lagi 4.0, 0, dan kita tambahkan juga VLAN 100 dan VLAN 200. Oke. Nah, ini coba kita cek ya di sini. Do show IP route. Nah, di sini sudah connect ya harusnya. Jadi kalau misalkan di sini kita ping ke router 1, itu di sini sudah 100%, berarti sudah connect. Kita ping dari 200 nih, dari VLAN 200 kita ping ke 108 100 1.2 lah. Nah, dia sudah connect ya. Jadi VLAN 200 ke VLAN 100 connect, VLAN 200 ke PC1 router 1 connect. Nah, sekarang teman-teman di sini masuk ke materi multiple area. Jadi multiple area itu misalkan di sini untuk warna biru sebagai area 0 dan warna pink sebagai area 1. Nah, jadi ada peran penting juga di sini, yaitu di router 2 ini. Bisa teman-teman perhatikan, di router 2 ini dia berada di tengah-tengah ya, antara area 0 dan area 1. Jadi kalau misalkan kita bedah lebih lanjut di sini router 2. Nah, di port SE2/0 ini dia masuk ke area 0, yaitu 10.10.10.0.2 ya. Dan untuk di SE3/0 dia masuk ke area 1, yaitu 20.20.20.1. Nah, ini penting teman-teman. Penting kenapa? Penting karena router 2 ini sebagai router border ya. Yaitu sebagai perantara antara area 1 dan area 0 bisa terhubung, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak konfigurasi area 0 dan area 1 di router 2, maka area 0 dan area 1 tidak akan bisa berkomunikasi gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengubah ya di router 2
3, 4 semua mengubah menjadi area 1. Oke, jadi kita gini teman-teman. Jadi yang menjadi area 1 itu berarti di router 2 SE 3/0. Nah, kalau misalkan 2/0, dia masuknya itu ke area 0 saja teman-teman. Sini oke. Nah, mulai dari SE mulai dari 2020 nih dia masuk ke area 1. Nah, sini bisa kita cek di saluran. Nah, ini yang kita ubah areanya berarti ini ya, yang 2020 nih kita copy paste saja, kita masuk ke router OSPF 1, kita tambahkan 0 ya di sini, paste. Nah, di sini kita tambahkan lagi networknya. Ubah menjadi area 1. Oke. Begitupun yang di sini teman-teman, kita ubah menjadi area 1 semua. Conft router OSPF 2 saluran. Nah, ini kita ubah menjadi area 1. Kita copy. Oh, sebentar. Manual ya teman-teman. Copy, lalu di sini kita paste. Oh, kita belum masuk ke router OSPF 3. Baru kita tambahkan. Nah, ini. Terus kita ubah menjadi area 1. Nolnya dihapus, tambah. Oke, setelah itu yang ini copy, paste. Oke, kita ubah jadi 1. Oke, setelah itu yang ini copy. Oke, ini mungkin ada error ya. Bentar, kita coba cek di peraturan sini. Di sini 20 tuh sebagai router OSPF. Oh, saya ternyata beda teman-teman. Saya malah bikin yang baru ya. Harusnya tadi router OSPF-nya 2 ya. Ini bingung nih. Harusnya kita samain aja nih semuanya nih. Ini di router 2 ya. OSPF-nya 2. Berarti kita hapus dulu ya. Untuk router OSPF 1-nya. Oh, sorry. Maksudnya kita hapus. Kita masuk ke router OSPF 2. Nah, di router OSPF 2 di sini kita ganti ininya. Copy. Kita hapus, paste. Setelah itu kita ganti. Nah, seperti ini. Kalau kita di saluran, nah sudah ganti area 1 dia. Sip. Coba kita cek lagi di sini. Oke. Tinggal yang ini nih. Yang 3030 kita ubah menjadi area 1. Masuk ke router OSPF 3. Dan di sini kita paste saja. Oke, selesai. Tinggal di sini router 4. Router OSPF 4 ya. Kita hapus semua, mulai dari bawah saja. Ini kita ubah areanya ya. Kita ubah, tambah area 1.
setelah itu yang 100 juga sama, copy, paste, lalu kita tambah area 1. Oke, setelah itu yang 4.0, copy, lalu paste, kita tambah area 1. Oke, setelah itu yang 30. Nah, selesai. Oke, udah selesai semua sih. Harusnya sekarang udah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek di router 1 di sini, show IP route. Nah, di sini ada yang namanya IE. IA ini kalau lihat labelnya di sini IA ini mana nih, kita cari IA. Oke, kita coba. Nah, di sini ada yang namanya IA nih. IA itu inter area, berarti dia itu mencakup dua area, berarti area 0 dan area 1. Jadi IA ini 20.20.0 via 10.10.2, 30.30 sama 3.0. Oke, sekarang coba kita ping ke VLAN 200, tapi ini udah dapat belum nih? Do show IP route. Oke, ini udah dapat ya, 10.10.0, 1.0 udah dapat. Kalau misalkan kita ping ke 1.2, ya sudah bisa teman-teman, sudah bisa lagi. Coba dari VLAN 200, di sini kita ping 192, 108, 1.2, sudah replay lagi teman-teman. Oke, padahal dia berbeda area ya, tetapi gara-gara ada router 2 sebagai router border antara inter area, antara area 0 dan area 1, dia bisa terhubung teman-teman melewati router 2. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya mengenai konsep dan konfigurasi routing dynamic SPF. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.